فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Tapi kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir terjemahan, insyaallah sejatinya dari ayat 129 pada hari ini, bukan 130. Dari 129 dan diusahakan sampai 134 kalau memang cukup ya. Yang telah berlalu dari pembahasan, kita telah membahas tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri-istri dan anak-anaknya selamatlah. Maka pada kali ini kita bahas lanjutan dari bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap keturunannya. Di ayat 129 kata Allah Azza wa Jalla, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, wab'ath fihim, utuslah di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka. Ya, fihim, utuslah di tengah-tengah keturunan saya, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka sendiri itu rasul. Yatlu alaihim, tugasnya apa? Tugasnya 3 di sini. Pertama, yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Kemudian tugas kedua, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugas kedua yaitu mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Jadi doa ini tentang Rasulullah Muhammad SAW, keturunan Nabi Ibrahim. Baru terwujud jawaban dari doa ini sekian ribu tahun kemudian. Ya. Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu jauh. Wa yuzakkihim, tugas ketiga wa yuzakkihim, yaitu yang membersihkan atau mensucikan mereka dari kesyirikan dan dosa-dosa. Itu 3 tugas. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita pelajari sini ayat ini, ada kalimat 3 tugasnya Nabi SAW yang merupakan sifat beliau dan tugas beliau, 3. Yang ini kita bisa pelajari. Pertama, yatlu alaihim ayatika. Pertama apa? Membacakan ayat. Kedua, yu'allim, mengajarkan Al-Quran dan sunnahnya.
Yang ketiga, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, membersihkan. Ini ayat 129 surat Al-Baqarah. Di ayat Ali Imran 164, di ayat Ali Imran ayat 164 disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah Ta'ala telah memberikan karunia pada orang-orang beriman dengan Allah Ta'ala utus fihim rasulan min anfusihim. Fihim yaitu di tengah-tengah mereka. Berarti dakwah itu ya di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Ya. Dakwah itu di tengah-tengah masyarakat. Rasulan min anfusihim, seorang rasul dari kalangan mereka. Ya. Dan bisa arti lain adalah kerap kali dakwah itu lebih diterima oleh orang yang berasal dari diri mereka sendiri, yaitu orang kampung sendiri. Makanya di kampung-kampung kerap kali dai-dai luar itu nggak diterima kalau rutin ngaji kajian di situ. Lebih diterima orang yang mereka kenal dari dulu. Yatlu alaihim. Nah, ini tugasnya disebutkan di sini sama. Tapi ada perbedaan. Ada perbedaan di urutan. Di surat Al-Imran perbedaan urutannya yatlu alaihim ayatih. Yang pertama membacakan ayat, itu ya sahih. Kemudian yang kedua beda dengan yang di Al-Baqarah. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Dibersihkan dulu. Baru kemudian yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, diajarkan habis itu. Ini perbedaannya. Perbedaan di apa? Di urutan nomor 2 dan 3. Baik, kemudian di surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugasnya disebutkan juga di sini. Ya, Allah Ta'ala yang mengutus di tengah-tengah orang-orang ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, yaitu orang-orang musyrikin Mekah. Rasulan minhum, seorang rasul dari golongan mereka sendiri, dari suku mereka juga. Taib, tugasnya disebutkan oleh Allah di ayat 2 surat Al-Jumu'ah. 3 tugas, yatlu 'alaihim ayatih, membacakan. Kemudian tugas kedua dan ketiga, dua, wa yuzakkihim, membersihkan. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini juga persis seperti di surat Ali Imran. Nah, 3 ayat ini menyatakan 3 tugasnya Rasulullah SAW. Pertama apa? Membacakan. Kedua atau ketiga ini tukeran. Beda ayat, beda. Yang kedua ada yang dikatakan dalam ayat Al-Baqarah. Ajarkan dulu, baru kemudian yang ketiga apa? Sucikan. Adapun ayat Ali Imran dan Al-Jumu'ah, sucikan dulu, baru ajarkan. Tapi yang paling ringan dari 3 hal ini adalah yang pertama, yaitu bacakan dulu. Yatlu alaihim. Yatlu namanya membacakan. Ya. Dalam metode belajar, pembelajaran atau belajar, yang paling awal itu adalah bacain dulu. Kayak anak-anak, ya, dibacain aja dulu, dibiasakan dengar gitu loh. Ya. Sehingga sering dengar gitu, dibacain ya, dikasih tahu la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah dan seterusnya, lafal-lafal dibacain dulu. Ya. Dan kepada umat pun begitu juga sebenarnya, karena Nabi SAW kan berdakwah kepada umat, dibacain aja dulu. Ya. Itu yang paling pertama, itu paling basic, paling awal. Jadi enggak langsung dibebani mad'u atau umat ini dibebani dalam pengajarannya langsung dibersihkan atau diajarkan dulu, bentar dibacain aja dulu. Diperkenalkan dulu, di introduction. Nah, adapun yang kedua dan ketiga, maka ini wallahu alam dengan varian yang berbeda dari ayat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Jumu'ah menunjukkan bahwasanya masalah tazkiyah, pembersihan dulu atau diajarkan dulu itu sesuai dengan konteks dan pilihan. Iya. Sesuai dengan konteks dan pilihan. Mana yang lebih dulu? Dibersihkan dulu
atau diajarkan dulu, maka ini disesuaikan aja. Kalau misalnya kita mengajarkan orang yang memiliki pikiran yang salah atau kotor, ya, maka sucikan dulu, terus ajarkan yang benar. Yang disebut juga prinsip at-takhliyah qabla at-tahliyah namanya. At-takhliyah itu bersihkan, at-tahliyah hiasi. Jadi bebersih dulu baru berhias. Mandi dulu baru dandan. Jangan dandan dulu terus mandi. Ya, buyar. Gitu. Ini kalau yuzakihim kedua, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah ketiga. Begitu. Nah, metode seperti ini bagus. Sehingga kotoran itu hilang gitu loh. Tapi ini untuk orang-orang yang memiliki hal-hal yang kotor sebelumnya gitu. Misal kita memandang ini talib atau murid ini dia punya sikap pamer, ria atau ujub, takabur dan semisalnya, maka sang guru kemudian berusaha untuk menghilangkan dulu sifat-sifat itu. Karena ilmu enggak masuk kalau ada sifat-sifat itu. Kalaupun masuk itu bukan untuk Allah, bukan untuk ibadah, melainkan untuk pamer nantinya. Jadi kalau ada orang berkasus, kita bersihin dulu. Baru kemudian kita isi. Gitu. Itu kalau misalnya kita pengen metode wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tapi kalau kita pakai metode doanya Nabi Ibrahim, yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakihim akhir, maka ini untuk orang yang mungkin memang udah niatan baik. Udah jadi ini orang, maka ajarkan. Nah, namanya orang sudah berilmu itu tidak lepas dari kemudian ujub, takabur, niat yang buruk dan seterusnya. Maka ingatkan, bersihkan setelah diajarkan. Jadi orang beda-beda, masyarakat beda-beda. Nah, sekarang antum bedakan misal kita dakwah di tengah-tengah orang-orang yang banyak berbuat syirik dan bid'ah. Mana metode yang dilakukan? Bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Karena kalau antum isi dengan ilmu sunnah, susah. Manhajnya belum dapat gitu loh. Ditolak. Karena belum dibersihkan. Itulah makanya dakwah sunnah atau dakwah salafiyah, itu banyak fokus di tauhid dan sunnah. Karena untuk menghilangkan syirik dan bid'ah dulu. Gitu. Dan memang banyak pertentangan. Ya dulu Nabi SAW kan kayak gitu. Maka kita lihat di periode Makkah, konsentrasinya di tauhid, menentang berhala, menentang penyembelihan berhala, syirik, ditentang, itu konsentrasinya. Wa yuzakkihim dulu, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, di periode Madinah, lebih dahulu yu'allimul kitab wal hikmah. Ya begitu. Namun ketika udah mulai hukum-hukum fikih diajarkan, para penduduk Madinah dan Muhajirin dan Ansar, mereka mulai mempelajari hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, mulai salat, zakat, haji, puasa dan seterusnya. Ada orang Yahudi Nasrani yang kemudian berusaha untuk mengganggu orang-orang Muslim dan banyak orang munafik ketika itu di Madinah. Maka baru yang ketiga setelah diajarkan wa yuzakkihim, jangan sampai teracuni setelah kita punya ilmu, jangan sampai terkena syubhat dari orang Yahudi dan orang-orang munafik. Nah, jadi ketika kalangan awam yang belum paham sunnah, belum paham tauhid, mereka masih bergelimangan dengan syirik, masih pakai jimat, itu dulu yang dibersihin. Iya. Ya, itu dulu. Karena kalau misalnya antum, misalnya kita dakwahin lebih fokus ke misalnya ekonomi syariah, tetap aja mereka bakal berbuat curang, Pak. Tetap aja mereka bakal pakai jimat. Iya, paham Pak ekonomi syariah tapi pakai jimat. Gimana coba? Gitu. Tapi kalau kita udah dakwah di tengah salafiyin, orang yang udah kenal sunnah misalnya, udah anti syirik lah, udah insyaallah sebenarnya ke sunnah, ajarkan sunnah. Langsung ajarkan trik-trik yang pakai via salat, cara ajarkan hal-hal yang mungkin lebih ekstra
ya, dari ilmu tentang akidah, tentang sunnah dan seterusnya. Nah, tapi apakah kita dakwah salafiyah, maksudnya ikhwan salafiyin, akhwat salafiyat, apakah mereka kemudian aman begitu saja setelah punya ilmu? Enggak, masih banyak hal-hal syubhat yang menyerang. Tidak sedikit loh orang yang udah lama nuntut ilmu malah sekarang jadi khawarij. Malah sekarang terkena syubhat. Terkena syubhat. Padahal itu udah lama. Muridnya Ustadz Kibar katanya, muridnya ini, muridnya itu, tapi ala kulli hal qadarullah seperti itu. Karena apa? Karena merasa aman setelah punya ilmu. Dikira bahwa saya udah punya ilmu, saya enggak perlu pembersihan. Setelah punya ilmu harus bersihkan hati. Karena ilmu yang sudah ada kemudian dikotori dengan niatan yang buruk, itu kerap kali lebih buruk lagi nanti jadinya. Makanya disebut ulama usu, yaitu ulama yang buruk. Itu mafsadah dan kerusakannya malah lebih buruk lagi daripada orang awam yang buruk. Ya begitu. Dan belakangan yang terjadi dari yang tampak di kenyataan di media sosial dari dai-dai yang menyebarkan syubhat. Emang dikira mereka orang bahlul gitu? Mereka orang tahu mereka hadis, tahu Al-Qur'an. Bahkan bisa nyebut ayat di ujung kanan, ujung kiri dan seterusnya, tapi lihat syubhatnya. Maka tazkiyah penting. Pembersihan penting setelah punya ilmu. Ya. Nah, dulu ketika kita belum kenal sunnah, kenapa kok alhamdulillah sekarang udah bisa ngaji di kajian sunnah, bisa rutin, bisa semangat untuk ilmu. Kenapa? Karena dulu kita dibersihin sama ustaz-ustaz kita dengan izin Allah. Tauhidnya ditegakkan, syiriknya dihilangkan, sunnah ditegakkan, bid'ahnya dihilangkan. Akhirnya alhamdulillah kita nggak ikutan yang seperti itu. Sehingga ilmu mudah nggak sekarang didapat? Mudah, alhamdulillah enak ilmu. Allah, kita lihat orang-orang yang bergelimangan dengan syirik atau kebid'ahan. Mereka itu ketika ada ilmu tentang tauhid dan sunnah masuk ke mereka itu mental. Kenapa? Yaitu ada protektifnya, ada proteksinya, itu apa? Firewallnya itu bid'ah itu dan syirik itu. Susah, jadi enggak mau ikutan. Tapi ketika itu udah dibenahi, dibersihkan, dikosongkan, mudah ilmu ini masuk, alhamdulillah. Tapi jangan merasa aman. Setelah itu apa? Setelah itu membersihkan diri lagi. Begitu, ya. Nah, itu hikmahnya dari ayat ini. Makanya dalam sekolahan, ya di sekolah, ya, guru itu kan beda-beda kelas, beda-beda sertifikasi, beda-beda level di sekolahan. Ada guru yang levelnya yatlu alaihim saja, ada guru yang levelnya yu'allim, ada guru yang levelnya yuzakki, bisa. Itu beda guru-guru itu. Enggak semua guru itu harus diplotkan harus bisa 3 level ini. Enggak. Kayak di madrasah, di sekolah, Pak. Bahkan ini bisa diterapkan di sekolah modern. Jadi manajemen sekolahan ini juga dia nggak boleh harus menyamakan semua dari guru dengan tingkatan level yang sama, nggak bisa. Guru kompetensinya beda, bidangnya aja beda, individu beda, karakternya beda guru-guru itu. Tetapi ada hal-hal yang perlu disamakan, yaitu punya skill minimal membacakan gitu loh. Yatlu. Apakah ada faedahnya? Ada faedahnya guru-guru seperti ini. Tapi dia baru sampai level apa? Memberitahu, yatlu. Bukan memberi ilmu. Kalau memberi ilmu itu mengajarkan sampai paham semua. Nah, sekarang coba kita lihat di sekolah-sekolah. Rata-rata guru itu hanya untuk kognitif bukan? Atau hanya untuk tugasnya untuk ngajar tok gitu loh. Udah, selesai sesi pelajaran selesai. Murid paham gak paham, itu urusan antum sama hari kiamat antum gitu kan. Iya. Karena kan udah sesi saya selesai. Ya ini tugas, ini guru seperti ini memang ya kok guru kayak gini ya mau gimana lagi. Murid 30 orang. Iya. Sistemnya gak mendukung. Kalau murid 5 orang oke lah mungkin. Itu kursus biasanya namanya bukan sekolah. Atau bimbel. Ya kan? Lah ini 30 orang mau paham semua sementara peralatan itu terbatas. Waktu terbatas. Ya. Ini baru sampai yatlu alaihim ayat, baru sampai yatlu tilawah, membacakan saja, mentalqin saja. Ente ikut ya udah alhamdulillah. Ente bahlul ya udah emang bahlul dari sana ya udah selesai dah.
Ini guru-guru seperti ini, ya mau gimana lagi? Kita mau nyalahkan, bahkan di pesantren. Di jam pelajaran, di pesantren misalnya. Memang guru, ustadz ya dituntut untuk membuat anak-anak paham. Tapi apakah dengan 30 anak dalam 45 menit, semua harus paham langsung, itu juga agak berat ya. Dan gitu anak-anak sekarang, bocil-bocilnya, ya subhanallah. Oke, ya tilawah. Tapi ya tetap kalau misalnya ini ilmu agama, ya pahamkan. Nah, level para guru yang seperti ini, ya levelnya cuma level, ya nyari kerja doang. Dah selesai. Mudir pesantren atau kepala sekolah nggak bisa menuntut lebih, kecuali kalau gajinya dilebihin. Nah ini baru oke, lebih semangat untuk wa yu'allimuhum. Lah iyalah. Lah orang gaji di bawah WMR kok. Masa mau di itu gaji WMR terus padat jamnya, dipush bener-bener, didorong, dipres bener-bener gitu loh. Push dan press. Udah didorong, ketekan lagi. Ya gitu. Nah, makanya guru-guru sekarang banyak yang hanya sampai mentalkin saja. Mengajarkan ilmu sampai betul-betul paham enggak? Kecuali ada tambahan insentif ya. Atau dinaikin gajinya, itu mungkin lebih semangat itu. Ya. Maka yu'allim itu berarti kan mentransfer ilmu. Berarti ada usaha untuk kalian tuh harus paham. Begitu. Kalian tuh harus paham. Nah, ini biasanya guru-guru yang memang karakternya bisa seperti itu membimbing, bisa mengajarkan lebih dalam, atau memang jam kerjanya lebih banyak, atau gajinya lebih tinggi lagi mungkin, atau memang murid-murid itu suka karena guru ini penjelasannya lebih afdol. Nah, ini kembali ke karakter dari internalnya guru atau eksternal seperti gaji, atmosfer, peralatan dan seterusnya. Maka kalau sekolah ingin menaikkan grade kualitas murid-murid, ya itu harus ditunjang juga dengan kemajuan zaman gitu loh. Ya. Kalau cuman talqin doang ya enggak berkembang. Nah, ada guru-guru yang levelnya 3, yaitu wa yuzakkihim. Levelnya membersihkan. Jadi bukan hanya ngajarin ilmu saja, tapi bisa sampai menyentuh hati murid. Itu. Kalau udah level ini nih, wah ini biasanya udah meresap di sekolah nih. Ini guru ini emang jadi teladan murid-murid gitu loh. Sehingga kalau guru ini lewat, murid-murid ini takut pada Allah. Masya Allah, ini Masya Allah. Ini beda level. Ya, membersihkan. Nah sekarang kita ngaji juga gitu Pak. Kalau kita ngaji cuma tematikan doang, itu cuma ditelawahin doang, antum diruqyah doang Pak. Main seger-segeran doang selesai dah. Ilmu belum tentu dapat beneran. Fenomena terjadi banyak loh. Ada suami nggak ngerti hukum ini, nggak ngerti pembatal sholat apa, nggak ngerti. Tapi padahal udah lama ikut kajian. Ternyata selama ini kajian euforia tabligh akbar doang. Karena tabligh akbar nggak merinci apa-apa pembatal sholat, haid, nifas, perempuan nggak ada perempuan nggak tahu haid, nifas, istihadah atau apa nggak tahu. Padahal udah lama ngaji. Ternyata selama ini tabligh akbar doang. Ditilawahin doang. Beneran. Ada yang seperti itu. Jadi belum sampai yu'allimuhumul kitab wal hikmah, belum sampai mendalam ke ta'lim ilmu. Nah, kalau upgrade, ngaji kitab benar, bawa kitabnya atau nyatat benar-benar, kemudian belajar fikih dengan benar, dalemin benar-benar, itu baru belajar wa yu'allimul kitab wal hikmah, benar-benar sudah belajar. Belajar, kalau untuk zaman sekarang seperti itu, karena syarat sah sholat, rukun-rukun sholat dan seterusnya itu dipelajari di kitab-kitab, bukan di tabligh akbar atau kajian tematik. Tapi adalah penyegaran supaya kita semangat, gitu loh. Nah kemudian kalau mau lebih lagi levelnya sampai lebih tinggi lagi setelah mempelajari kitab-kitab, yaitu dia menjadikan figur gurunya betul-betul menjadi pembimbingnya, lebih dekat mulazamah dan semisalnya ini. Dari guru ini dia kemudian mendekat dan dia mencontoh padanya.
Itu cara belajar, Pak. Yang lebih afdal lagi gurunya ini adalah guru yang tua. Karena biasanya kalau tua itu ustadz yang tua yang udahlah nggak perlu dunia lagi dia. Nah itu yang bisa membersihkan diri kita. Makanya kalau kita mau cari figur dai-dai atau ustadz-ustadz yang bisa membuat kita lebih bersih, itu biasanya dai-dai tua. Yang muda-muda itu biasanya dai-nya yang bersih mukanya. Iya, karena perawatannya bagus. Kalau dai tua udah nggak ada, udah nggak enak dipandang bahkan. Kalau bisa nggak usah lihat wajahnya, dengerin aja suaranya, udah. Biar kita takut sama Allah. Karena kalau kita ngelihat wajahnya, tambah takut kita sama orangnya, ya. Nah, ini wa yuzakihim. Kalau sampai wa yuzakihim ini level ketiga, ini sampai teladan betul-betul. Nah, itu tugasnya dai seperti itu. Bacain dulu, ya, buat mereka paham dan buat mereka bersih gitu. Tapi kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang benci kepada agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang safiha nafsah, memperbodoh dirinya sendiri. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Taib, orang ahli kitab Yahudi dan Nasara, mereka sejatinya menolak agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan kebodohan itu. Dan buruknya perhatian mereka dengan meninggalkan kebenaran dan memilih kesesatan. Mereka menyalahi jalan orang yang sudah Allah pilih di dunia untuk memberi petunjuk dan bimbingan dari sejak masa bundanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak muda itu sudah membimbing manusia dan menjadi kekasih Allah kemudian. Dan di akhirat beliau menjadi orang-orang yang saleh, termasuk orang-orang yang saleh. Maka orang yang meninggalkan jalan dan agama yang sudah terang benderang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ditinggalkan agamanya, maka ini kebodohan. Adakah yang lebih bodoh daripada ini? Maka dikatakan Allah safiha nafsah, orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan Qatadah mengatakan ayat ini turun berkenan dengan orang-orang Yahudi yang membuat cara baru yang bukan dari sisi Allah serta menyalahi agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena agama yang dipakai oleh orang Yahudi Nasrani agama syirik. Yang mana itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Nabi Ibrahim bilang, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunan saya dari penyembahan terhadap berhala. Qaddarallah, sebagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktunya dari Bani Israel menyembah selain Allah. Dari kalangan Yahudi, apalagi Nasrani. Kalangan Yahudi itu pernah menyembah Uzair karena dianggap oleh mereka Uzair adalah anaknya Allah. Nah, Nasrani juga begitu sekarang. Nabi Isa anaknya Allah kata mereka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian orang Yahudi itu pernah bahkan menyembah anak sapi atau anak lembu. Ini berhala, sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Pernah terjadi di kalangan Yahudi. Di kalangan Nasrani menyembah patung. Maka sebagian pendeta Nasrani itu ada yang mengatakan, agama kita ini sebenarnya hakikatnya adalah agama paganisme. Karena kita menyembah patung. Yang kita sembah Tuhan Yesus kata mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan itu adalah patung. Ya. Dan itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim. Jadi mereka Yahudi dan Nasrani menisbatkan diri pada agama Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim berlepas diri dari kelakuan dan agama mereka. Yang sahih adalah agama yang Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya di agama Islam. Persis seperti bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita itu lebih berhak untuk ternisbatkan kepada Nabi Ibrahim dibandingkan orang Yahudi dan Nasrani.
Ya, karena samanya ajaran, samanya millah, agamanya sama, tauhid. Dan fokusnya Nabi Ibrahim dari awal dakwah sampai akhir hayat tauhid. Begitu juga fokusnya nabi-nabi setelahnya, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub yang disebut Nabi Israel. Yang nanti akan kita sebutkan kisahnya insyaallah bagaimana beliau alaihissalam itu berwasiat kepada putra-putranya. Ya. Taib. Nabi Ibrahim sendiri di surat Al-An'am beliau mengatakan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, saya berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Anti syirik. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, itu Islam. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kemudian kata Allah Azza wa Jalla, idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ini ayat berikutnya, ayat 131 kalau salah. Ketika Rabbnya berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, berislamlah. Berarti istilah Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan hakikatnya agama Nabi Ibrahim, Islam. Dan semua agama para Nabi, Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Aslim, memang aslim di sini bisa dimaknai istaslim. Karena secara bahasa makna Islam, istislam. Yaitu menyerah diri. Tunduk patuh, itu arti asalnya Islam secara bahasa tunduk patuh. Maka kata Nabi Ibrahim apa? Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim menjawab, aku atau saya berislam, saya tunduk patuh, saya menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk ikhlas, memurnikan agama, memurnikan amalan, tunduk dan patuh kepada Allah saja. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun memenuhi perintah itu sesuai dengan syariat dan ketetapannya. Ini ayat 131. Kemudian kita mulai. Ya, 132. Kata Allah Azza wa Jalla, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nah, ini mulai di sini. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub telah mewasiatkan hal-hal itu kepada anak-anaknya. Ada apa? Apa yang diwasiatkan? Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Jadi di sini Ibrahim dan Yaqub. Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim awalnya bapaknya para nabinya, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim punya dua anak. Pertama Nabi Ismail, kedua Nabi Ishaq. Dari keturunan Nabi Ismail nanti ada lagi keturunan orang-orang Arab, tapi tidak ada nabi setelah Nabi Ismail di kalangan itu. Tunggu sampai nanti endingnya pada Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail. Jauh sekali. Kemudian Nabi Ishaq, anaknya Nabi Ibrahim, anak kedua Nabi Ibrahim dari istri pertama, dari Siti Sarah. Dari Nabi Ishaq lahirnya Nabi Yaqub yang disebut juga Nabi Israel. Bukan Israel. Nah, itu beda lagi, Israel malaikat itu. Nah, jadi anaknya Nabi Ishaq adalah Nabi Yaqub atau disebut juga Nabi Israel. Nah, Nabi Yaqub ini banyak anak-anaknya. 12 yang laki-laki, 12. Nabi Ibrahim anaknya 2. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Baik Nabi Ibrahim terhadap 2 anaknya, baik Nabi Yaqub terhadap 12 anaknya berwasiat kepada anak-anaknya akan keislaman. Ya, inilah contoh bapak yang sayang sama anak. Ya. Yaitu yang apa? Memperhatikan keagamaan anak-anaknya. Dan khawatir, bukan memperhatikan saya, khawatir akan keagamaan anak-anaknya. Nanti tentang Nabi Yaqub kita akan jabarkan di ayat sebagian ayat ini.
Jadi Ibrahim telah mewasiatkan agama ini yaitu Islam. Begitu juga dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Wasta biha Ibrahim banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku sekalian, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, dan juga kata Yakub kelak pada anak-anaknya. Wahai anakku sekalian, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Artinya, berbuat baiklah kalian dalam menjalani kehidupan ini. Dan berpegang teguhlah pada agama ini. Niscaya Allah akan menganugerahkan kematian pada kalian dalam keadaan Islam. Husnul khatimah. Karena seringkali seseorang meninggal dunia dalam agama yang diyakininya. Dan dibangkitkan dalam agama yang dia anutnya selama meninggal. Saat meninggal. Jadi kalau dia mati dalam keadaan kafir, ya dia akan dibangkitkan sebagai orang kafir. Bahkan lebih detail daripada itu. Seseorang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, maka semoga wafatnya dalam keadaan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya buruk, maka na'udzubillah min dzalik. Dan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana matinya dia, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan Allah Ta'ala menggariskan sunnahnya bahwa sunnatullah bahwa siapa yang menghendaki kebaikan akan diberi taufik dan dimudahkan baginya oleh Allah, dan siapa yang berniat kepada kebaikan maka akan diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dikhawatirkan. Seorang bapak wajib memperhatikan agama anaknya, mengontrol agama anaknya selagi dia mampu, dan wajib khawatir akan masa depan anaknya dari segi keagamaan. Jadi jangan merasa aman, nggak boleh merasa aman. Nabi Ibrahim saja khawatir. Ini bapaknya para nabi. Ini kekasih Allah. Khawatir. Ya Allah, jauhkanlah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diri saya. Khawatir akan dirinya. Dan khawatir akan anak-anaknya dari penyembahan terhadap berhala, idolatry, paganisme. Khawatir. Maka kalau kita enggak merasa khawatir akan anak-anak kita dan keagamaannya lebih dari segi keagamaannya, maka ada yang salah di sini berarti sama kita nih. Ada yang salah. Mungkin cinta dunia, mungkin lupa akhirat mungkin. Kebanyakan manusia lebih khawatir tentang masa depan dari segi finansial saja. Subhanallah, padahal itu dijamin sama Allah. Nanti gimana makan dijamin sama Allah, subhanallah. Ya. Undur-undur aja cuma bisa kayak gitu doang, makan dia. Manusia yang berakal muslim masa nggak dikasih makan sama Allah? Dapat insyaallah, asal kita ikhtiar bismillah. Ya, tapi urusan agama siapa yang menjamin? Anak-anak kita, baik ketika masih hidup atau semeninggal kita. Ketika kita masih hidup kita masih mampu untuk mengontrol, tapi setelah semeninggal kita hanya bisa mendoakan selagi kita hidup untuk anak-anak kita. Ya. Maka harus kita perhatikan dan juga khawatirkan. Bukan dunianya, akhiratnya, agamanya tuh gimana nanti. Kalau nabi, seorang nabi saja yang dijamin masuk surga dirinya, itu mengkhawatirkan dirinya dan juga anak-anaknya, putra-putranya, putra-putrinya, apalagi kita yang lebih tidak ketahuan lagi gimana diri kita dan juga anak-anak kita. Taib. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, ini merupakan, di sini lihat kalimat janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, merupakan bentuk perhatian Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub pada turunannya, dan merupakan bentuk tanbih, peringatan untuk anak-anaknya. Ya, ini sebagai contoh uswah dan qudwah buat kita para bapak, ya. Kalau misalnya sebelum wafat, wasiat yang paling pertama adalah wasiat tentang ketakwaan, tentang agama itu dulu, Pak. Urusan harta iya, wasiat boleh, tapi agama dulu.
Coba sekarang kita wasiatkan soal harta pada anak-anak, sementara kita tahu anak-anak kita begajulan soal agamanya. Betapa banyaknya anak-anak yang menghendaki orang tuanya cepat mati. Karena apa? Pengen apa? Warisan. Takwa dari mana yang seperti ini? Dan setelah wafat bapaknya mereka berselisih. Saling santet satu sama lain. Karena apa? Agamanya mana? Dan gak mungkin anak-anak itu sampai separah itu kecuali memang gak diperhatikan agamanya sejak bapaknya masih ada atau ibunya masih ada. Dan itu baru di dunia. Di akhirat ditanya nanti. Apa yang kau ajarkan pada anak-anakmu? Apa yang kau perhatikan? Dan seterusnya. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Menuju cerita berikutnya. Am kuntum syuhada, apakah wahai kalian, kita nih semua, apakah kalian dan juga apakah wahai kalian Yahudi Nasara atau semua siapapun di antara kita, apakah kalian menyaksikan, apakah kalian hadir peristiwa ketika Nabi Ya'qub kedatangan tanda-tanda kematian. Nah, Nabi Ya'qub tadi siapa? Anaknya Nabi Ishaq. Bapaknya Nabi Yusuf. Kalau ini berarti Nabi Ya'qub ini kan tanda-tanda kematian berarti akan akhir hayat. Sudah ketemu Nabi Yusuf belum waktu itu? Udahlah, udah ketemu. Udah. Jadi udah ngumpul tuh saudara-saudaranya. Ya. Ini kisah Nabi Yusuf nih masih lama ya. Kisah Nabi Yusuf masih lama. Kita masih di surat Al-Baqarah ini udah berapa tahun kita ngaji sini? 2 nyampe lebih ya? 2 tahunan mungkin di sini dah. Atau 2 tahun, lebih dari 2 tahun sebenarnya. Masih aja surat Al-Baqarah Pak, nggak apa-apa. Sementara surat Yusuf itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-Araf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, 10 surat. Insyaallah 200 tahun lagi Pak, insyaallah. Al-A'raf. Ya. Enggak ya. 1 bulan berapa kali kajian, Pak? Oh, itu masih bagus. Kalau ini 1 bulan sekali. Maka insya Allah 300 tahun lagi. Iya. Itu Dajjal udah datang duluan ya. Belum selesai khatam udah kiamat duluan, Pak. Kita nggak tahu kapan kiamat ini. Iya. Oke, masih lama lah cerita Yusuf. Tapi kalau kita perhatikan di sini Nabi Ya'qub punya anak berapa? 12. Dari istri pertama 10, dari istri kedua 2. Nah, istri pertama ini 1 sampai 10, ini rata-rata hasad sama Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf yang 11, yang ke-12 Binyamin. Ya, tapi bukan yang wafat tahun 95, itu beda lagi. Ya. Ya gitu. Nah, 12 ini anak Nabi Ya'qub semua. Dan seorang bapak itu sebenarnya sejatinya semakin dia banyak anak itu semakin penyayang. Sebenarnya begitu. Dan Nabi Ya'qub sangat sayang sama semua anaknya. Namun namanya anak kalau udah paling bontot atau mungkin paling akhir atau paling cantik, paling ganteng dan paling itu menjadi qurratu ain bagi orang tuanya. Ya, paling muda ini Nabi Yusuf, kemudian Binyamin. Tapi Nabi Yusuf ini punya kelebihan yang beda memang. Seorang bapak itu bisa ngelihat. Apalagi udah besar, udah agak besar SD, usia SD. Ini anak nih beda nih sama yang anak-anak lainnya. Itu biasanya yang anak-anak akhir-akhir tuh biasanya. Yang paling ngebosenin anak pertama biasanya tuh. Ya. Gitu kan? Iya. Ya jadi tumbalnya itu anak pertama tuh biasanya tuh, ya. Iya. Nah, kemudian karena iri ya, terjadi. Terasingkan Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Itu padahal waktu itu masih gulam, belum usia 10 tahun kisah, belum 10 tahun. Sudah terjadi pada hidupnya kepahitan seperti itu. Tapi ini merupakan banyak banget ibroh tadi Yusuf tuh banyak banget tuh, sampai buku-buku khusus tuh banyak tentang fawaid tentang surat Yusuf. Ya. Dan di antara ibrohnya ini sampai ketemu lagi Nabi Yusuf alaihissalam berkumpul lagi. Jadi gini, yang terpisah belum tentu selamanya terpisah.
Allah lebih tahu gitu loh. Kita nggak bisa mengatakan nggak bakal ketemu lagi, nggak bakal Nabi Yusuf balik lagi, nggak bakal. Padahal ini impossible loh, secara ini impossible. Tapi lihat bagaimana firasat seorang nabi, firasat seorang bapak yang soleh. Dia itu secara logika nggak bakal ketemu, bahkan sampai saking kangennya itu sampai buta loh matanya, saking sering nangisnya. Gimana bisa ketemu? Bahkan kalaupun ketemu kan logikanya ya nggak bisa ngelihat lagi gitu kan. Tapi firasat Nabi Yakub sejak awal Nabi Yusuf belum wafat. Suatu saat akan ketemu entah kapan. Lihat, orang kalau misalnya dia punya kesolehan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Furusiyah. Orang yang saleh itu punya firasat yang tidak masuk logika orang-orang biasa. Orang saleh. Semakin saleh, semakin beriman dia, firasatnya itu makin tajam. Ya tapi Allah uji dulu gitu. Sampai pada akhirnya ketemu lagi dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan ajaibnya ketika Nabi Yusuf itu sudah jadi menteri BUMN ketika itu. Karena ngurusin tentang pemasukan stok-stok barang, iya. Iya BUMN ketika itu. Iya. Makanya sekarang banyak yang ngejar BUMN. Iya. Harga naik itu. Nah, sampai Nabi Yusuf alaihissalam kasih bajunya, dititipin bajunya oleh saudara-saudaranya, dititipin, kasih ke bapak. Ya, bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ketika pulang datang saudara-saudaranya ke rumahnya bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, aku mencium bau Yusuf di sini. Lihat firasatnya sampai kayak gitu tuh. Karena dibawa bajunya Nabi Yusuf, dibawa bajunya doang tuh, belum orangnya. Maka taruh itu di bagian mukanya, di wajahnya. Dia oles Yusuf ini, sembuh. Itu saking kangennya sama anaknya tuh. Firasat seorang bapak ya. Ya, makanya sebagian dari orang jangan kira bahwa saya bapak itu cuek kelihatannya, nggak peduli. Jangan kira nggak peduli. Emang nggak peduli sih sebenarnya, cuman bapak itu punya firasat gitu, punya firasat. Makanya hati-hati gitu. Kalau ibu-ibu perempuan kayak yang sudah saya bilang, firasat kuatnya ke suami, ya. Kalau bapak firasat kuatnya ke anak. Ya. Nah begitu. Ya. Nah, kemudian Nabi Yakub alaihissalam mau wafat. Udah hadir tanda-tanda kematian. Maka berbaringlah beliau. Lihat, mau wafat aja berwasiatnya wasiat agama dan tauhid. Apa kata beliau? Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dia berkata kepada anak-anaknya, semua anaknya 12 ini. Apa yang akan kalian sembah setelah saya? Setelah saya wafat, kalian akan ngapain nanti? Saking khawatirnya anak-anaknya nanti akan berbuat syirik setelah kepergian beliau. Ya. Karena biasanya kalau suatu golongan atau kelompok kehilangan orang yang paling dituakan, tiba-tiba gamang. Apa yang akan kalian sembah setelah saya? Setelah saya wafat. Qalu, kata mereka, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mantap ini. Jawabannya mantap. Mereka berkata, 12 anak ini, kami akan menyembah sesembahanmu, siapa? Allah. Dan sesembahan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, nyembah Allah. Nabi Ismail, nyembah Allah. Nabi Ishaq, kakeknya mereka, yaitu bapaknya Nabi Yakub, menyembah Allah. Satu sembahan, ilahan wahida. Tegas mereka bilang. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri pada Allah. Kami Islam kepada Allah Azza wa Jalla. Kira-kira mereka akan ngomong gini enggak ketika mereka masih kecil, masih belia, Nabi Yakub masih muda? Enggak. Belum tentu. Kapan mereka ngomong gini? Seketika Nabi Yakub sudah tua dan ketika mereka sudah menjalani hidup yang berat dan penuh ujian ketika itu. Bisa dipahami istilah di sini? Nabi Yakub telah menjalani hidup yang berat, kehilangan anak selama berpuluh tahun. Nabi Yusuf, apalagi itu? Dari usia kecilnya belia sampai Allah angkat derajatnya karena sabarnya orang ini, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dari semua ini kan Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan semua anak lain, yang ngejahat siapa?
10 anak ini. Dulunya jahat. Coba Pak, ada nggak yang lebih jahat dari mereka? Saudara tiri sendiri dibuang. Dibuangnya di sumur. Udah itu pas sayyarah, pas para kafilah itu lewat, ketemu nih anak, nggak cukup, dijual sama mereka. Dijual, Pak. Bithamanin bakhs, darahim ma'dudah, dengan harga yang rendah, cuman berapa dirham, bukan dinar, berapa dirham saja. Murah, dijual. Terus mereka juga ngebohongin bapaknya, nipu bapaknya. Namanya bapaknya punya firasat. Ya. Tuh lihat, jahat nggak nih? Jahat. Tapi sejahat-jahatnya orang, kalau Allah suatu saat berikan pelajaran, kemiskinan, diberi pelajaran, ketemu dengan orang yang dulu dijahatin, ternyata diangkat derajatnya, sadar mereka. Makanya sampai terwujudlah mimpinya Nabi Yusuf, apa? Pada endingnya apa? Semuanya pada sujud kepada Nabi Yusuf. Dulu masih boleh sujud dulu. Dengan maksud apa? Menghormati. Ya. Syariat zaman dulu, syariat sebelum Nabi Muhammad masih boleh sujud. Atau sebagian ulama mengatakan sujudnya dulu bukan sujud sekarang, beda. Tapi ala kulli hal zahirnya sujud. Dengan maksud bukan menyembah, tapi maksudnya apa? Menghormati. Sampai bapaknya itu Nabi Yakub pun sujud. Ibunya yaitu istri Nabi Yakub pun sujud. Kan ahada asyara kaukaba, 11 bintang, itu 11 saudaranya. Anak 1 sampai 10 dan Benyamin 11, 12, anak 12. Kemudian apalagi? Qamar dan bulan dan matahari itu ibarat suami dan istri, yaitu ayahnya Nabi Yakub dan istrinya. Sujud. Jadi satu keluarga ini mengalami prahara yang luar biasa dimulai dari apa? Hasad. Dimulai dari apa? Hasad, dari itu. Itu yang menyebabkan hancur. Tapi kalau memang Allah takdirkan keluarga ini bersatu kembali, jadi. Enggak logis, Pak. Kalau dipikir enggak logis. Orang itu kecebur sumur, diceburin, bukan diceburin. Kan logikanya ya matilah. Anak usia kayak gitu. Ya kan? Kemudian dijual lagi. Udah ketemu dijual. Ya, dan yang terjadi dari banyak kejadian yang menjadi pelajaran hidup. Makanya Nabi Yusuf itu menjadi dewasa daripada orang seusianya lebih dewasa dia gitu loh. Karena ujian hidup. Ya, Allah angkat kemudian dengan sebab kesabarannya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka banyak orang-orang yang sudah mengalami perjuangan hidup, sulitnya hidup, pahitnya hidup, ngerti takdir kemudian makin teguh dengan hanya menyembah Allah saja. Karena memang selama kita mendapati pahitnya hidup itu, kita dapati manusia itu memang nggak bisa banyak nolong. Hanya Allah yang nolong. Dan nggak ada manusia yang selalu bisa nolong kita, nggak ada. Nggak ada. Akhirnya hanya meminta pada Allah, hanya menyembah Allah saja. Sampai ditegaskan ilahan wahida, satu sembahan saja. Wa nahnu lahu muslimun, kita berserah padanya. Ya, itu kisah mereka. Happy ending sebenarnya itu. Ya, happy ending. Maka kalau kita punya saudara yang dulunya jahat pada kita, kalau Allah beri hidayah, ya baik lagi gitu loh. Seperti itu, ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, ini ayat terakhir yang kita bahas. Setelah ini kita menuju hadis Nabi SAW. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Baginya, bagi umat itu apa yang telah diusahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, yaitu mereka dapat pahala sesuai amal mereka, kalian ya juga dapat pahala sesuai amalan kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan, udah selesai. Itu urusan mereka. Urusan kalian sekarang ambil ibrah dari kejadian mereka. Itu urusan kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil ibrah. Ya. Bahwasanya kehidupan rumah tangga itu sudah berlaku di manusia ini sejak ribuan tahun lalu. Dan sesiapa yang tidak mengambil ibrah dari kenyataan pahit orang lain,
maka dia bukan orang yang sempurna akalnya. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala mengisahkan kejadian-kejadian masa lalu di Al-Quran kecuali pasti ada siratan hikmah yang banyak dan besar yang bisa kita pelajari. Ya. Tilka ummatun qad khalat. Umat itu telah berlalu. Tugas kita mengambil ibrah dan mengamalkan konsekuensinya. Taib. Itu dari tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Al-Baqarah berakhir di ayat 134. Insyaallah setelah ini kita lanjut ke kitab Sunan An-Nasa'i untuk fiqih insyaallah taala.